Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengikuti pembelajaran PAI di kelas 9 ini, yaitu dengan materi mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu atau JSM. Jujur, santun, dan malu. Ketiga sikap ini termasuk akhlakul karimah, yaitu budi pekerti ataupun perilaku yang mulia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah menjadi pribadi yang unggul, yaitu pribadi yang lebih baik, yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mengantarkan kita kepada kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Yang pertama yaitu jujur. Apa itu jujur? Ya, seringkali kita sebut jujur adalah apabila ia berkata apa adanya dan sesuai dengan kenyataan. Itulah yang disebut dengan orang jujur. Jujur juga dapat kita maksudkan yaitu sikap yang dimiliki oleh seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, dan perbuatan manipulatif. Maka mari kita terapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bahagia dan tentram. Ya, dimanapun dan kapanpun harus kita terapkan perilaku jujur ini. Apalagi kita selaku seorang siswa dapat melakukan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam menghadapi atau mengerjakan ulangan, harus dengan jujur, tidak mencontek misalnya, atau tidak membawa catatan, tidak mencurangi ulangan tersebut. Maka insya Allah perbuatan jujur ini akan melatih pribadi kita menjadi pribadi yang punya kemampuan, ya, yang dapat untuk menghadapi ujian-ujian dan rintangan kehidupan. Nah, begitu juga dengan seorang pedagang, harus menakar menjajakan barangnya dengan jujur, ya. Maka dia terhindar dari masalah dan terutamanya dia terhindar dari perbuatan dosa. Sebaliknya anak sekalian, apabila kita tidak jujur atau dusta atau bohong, maka akan mendatangkan bencana bagi kita, akan mendatangkan kehancuran dan malapetaka dalam hidup kita. Karena kita akan menghadapi masalah-masalah yang lebih buruk lagi dengan membiasakan hidup dengan berdusta. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersikap jujur. Jujur ada dua bentuk. Yang pertama jujur dalam perkataan, yaitu selalu berkata benar, tidak mengurangi, tidak menambah, terhindar dari sifat munafik dan manipulatif. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Qulil haqqo walau kana murran." Katakanlah yang benar itu benar walaupun pahit dirasakan. Yang kedua, jujur dalam perbuatan, yaitu sesuainya perkataan dengan apa yang dilakukan. Contoh, melarang orang mencuri dan dia juga tidak mencuri. Melarang orang korupsi, dia juga tidak korupsi. Adapun dalil nakli tentang jujur ini terdapat dalam Al-Qur'an, ya. Terutama dalam Quran Al-Ahzab ayat 70.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Dan terdapat juga dalam Quran surah Ali Imran ayat 77, As-Saff ayat 2 dan 3. Ada juga hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, fa innas sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Nah, anak sekalian, sikap yang kedua yaitu santun. Apa itu santun? Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Ya, berkata lemah lembut artinya tidak berkata kasar, apalagi membentak yang membuat menyinggung perasaan orang lain. Kesantunan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapan yang lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Inilah yang disebut dengan santun. Santun ada dua hal, yaitu santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang santun ini, ya, beliau bersabda, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, apabila kita menerapkan sikap santun ini dalam kehidupan, dalam masyarakat Indonesia disebut dengan sopan santun, maka kita akan dihargai dan dihormati orang lain, dan bahkan orang senang dengan kita. Apalagi kita berdakwah, itu harus dengan sifat santun, jangan arogan, sehingga orang akan dapat mengikuti dakwah kita. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yaitu sikap malu. Apa itu malu? Malu adalah perasaan tidak enak hati, karena berbuat sesuatu yang kurang baik dan kurang benar, karena tindakannya berbeda atau tidak sesuai dengan norma-norma yang diyakini baik dan benar oleh suatu masyarakat. Kita boleh malu yaitu terhadap perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan malu untuk menampilkan prestasi, tapi malu terhadap perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Inilah malu yang merupakan bagian dari iman. Karena Rasulullah SAW bersabda, wal haya'u su'batun minal iman, dan malu termasuk cabangnya iman. Anak-anak sekalian, malu yang baik itu, malu yang disyariatkan dalam Islam adalah malu untuk berbuat perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Contoh, malu untuk mencuri, malu untuk berdusta. Seorang wanita malu membuka atau menunjukkan auratnya. Nah, malu ini juga merupakan benteng keimanan kita dalam menghindari perbuatan maksiat. Adapun beberapa manfaat sifat malu, yang pertama mencegah dari perbuatan tercela, yang kedua mendorong berbuat kebaikan, dan yang ketiga mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak sekalian, demikianlah materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.